Bab ke-8, Melawan Bandit. Dengan serangan yang sama, Lin Fang menyerang dan membuat mereka semua mati seketika. Kini hanya tersisa sang pemimpin kelompok berpakaian hitam yang terlihat sangat ketakutan. Lin Fang berjalan mendekatinya. "Sekarang giliranmu." "Ampuni saya, Tuan Muda. Saya tidak akan melakukan kejahatan lagi." "Mengampunimu? Sungguh lucu. Tuan Muda, aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan aku juga akan membebaskan semua orang yang telah kusandera. Jika aku melepaskan orang sepertimu, maka kedepannya akan banyak orang yang selalu berbuat seenaknya dan kemudian meminta pengampunan saat dirinya dalam bahaya," ucap Lin Fang menatap tajam. Lin Fang merasa bahwa dia memang tidak akan pernah bisa menghilangkan kejahatan di dunia ini, tetapi setidaknya dia bisa menghentikan kejahatan yang terjadi di depannya dengan tidak memberikan pengampunan pada mereka. Memang terkesan begitu kejam dan tidak berperasaan, tetapi jika ingin tetap hidup di dunia yang keras ini, maka kita harus tegas dalam mengambil sikap maupun keputusan. Kelompok seperti mereka sudah seringkali melakukan kesalahan dengan membunuh, menghancurkan sebuah desa sehingga banyak orang yang harus menderita karena kehilangan keluarganya, dan bahkan banyak wanita muda yang mereka bawa untuk dijadikan budak. "Aku akan membunuhmu dengan cepat jika kamu memberitahu di mana markasmu. Anggap saja kejadian ini adalah timpal balik dari apa yang telah kamu lakukan." Lin Fang berniat membebaskan orang-orang yang telah disandera sebelum nanti dia melanjutkan perjalanan. Setelah menanyakan beberapa hal, kemudian Lin Fang mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan. "Usah, selasa." "Arg!" Pedang Lin Fang menebas ke arah leher pemimpin itu, dan seketika pemimpin berpakaian hitam tewas dengan darah segar yang terus mengalir. Setelah melihat semua bandit tewas, warga mulai mendekati Lin Fang untuk berterima kasih kepadanya. "Tuan Muda, terima kasih telah menolong kami semua," ucap seorang pria parubaya. "Paman tidak perlu berterima kasih kepadaku. Bagaimana juga ini semua sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan." Warga desa yang mendengar ucapan Lin Fang sangat senang. Mereka sangat mengagumi pemuda seperti Lin Fang, di mana biasanya pemuda yang memiliki kemampuan tinggi lebih sering bersikap sombong. Namun berbeda dengan Lin Fang yang terlihat sangat ramah dan sopan. Setelah berbincang selama beberapa saat, Lin Fang akhirnya berpamitan kepada semua warga desa. "Tuan Muda, hati-hati." Lin Fang menganggukkan kepala, tersenyum ramah menatap mereka. "Usah." Lin Fang melesat pergi meninggalkan desa. Di tempat lain, setelah membantu desa dalam penyerangan bandit, Lin Fang langsung bergerak menuju markas bandit. "Aku rasa dia tidak berbohong kepadaku," batin Lin Fang dengan terus bergerak. Sudah lebih dari 2 jam dia menuju ke arah timur, tetapi dia belum juga menemukan letak markas bandit. Setelah 1 jam kemudian, Lin Fang akhirnya melihat sebuah bangunan yang cukup besar berada di tengah-tengah hutan. "Sepertinya bangunan itu markas bandit. Aku tidak menyangka ternyata mereka begitu tertutup dari dunia luar," ucap pelan Lin Fang sambil mengawasi situasi di sekitarnya. Setelah merasa aman, kemudian Lin Fang segera mendekat. "Siapa kau?" Sebuah suara terdengar saat Lin Fang berada sekitar 5 meter dari bangunan. "Kau tidak mempunyai hak untuk mengetahui siapa aku." "Haha. Nah, kau begitu percaya diri saat mengetahui jika yang datang ke markas mereka hanyalah seorang pemuda." Tidak lama, terlihat sekitar 20 orang berpakaian hitam keluar dari dalam bangunan. "Tentu saja, hanya melawan beberapa semut, itu tidak menjadi masalah yang besar untukku." Lin Fang dengan tersenyum tipis menatap mereka semua. "Tangkap dia," ucap salah satu dari mereka. Ke-20 bandit langsung melesat ke arah Lin Fang, dengan masing-masing dari mereka membawa golok sepanjang 1,5 meter. Lin Fang segera mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan, kemudian bergerak dengan cepat menggunakan langkah bayangan. "Sus!" Lin Fang bergerak cepat dengan gerakan zigzag. Suara dentingan kedua senjata terdengar, membuat bandit terkejut saat melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Lin Fang. "Apa hanya seperti ini kemampuan kalian? Sungguh menjijikan." Lin Fang memprovokasi mereka. Mendengar perkataan Lin Fang, membuat wajah mereka memerah. Apalagi mendapatkan hinaan dari pemuda yang bahkan usianya masih belum genap 20 tahun. "Bodoh!" ucap Lin Fang karena telah berhasil memprovokasi, sehingga membuat kerja sama mereka menjadi kacau dan berantakan. Pedang pembelah langit. Pedang yang dipegang oleh Lin Fang mengeluarkan sebuah energi yang melesat ke arah langit. 2 ar.
Energi pedang kemudian turun dari atas menuju para bandit dan melemparnya. Langkah bayangan bergerak seperti angin. Tapak Dewa Naga. Sebuah tapak berwarna keemasan muncul dari kehampaan. Dua arer. Bandit yang sebelumnya terlempar kini semakin terluka dengan parah. Bahkan sebagian dari mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Bajingan! Tunggu saja, pemimpin kami akan mencari dan membalaskan kematian anggotanya. Teriak bandit begitu murka. Kini hanya tersisa 10 orang. 5 diantaranya terluka cukup parah. Cih, sudah ingin mati, masih berani mengancamku. Lalu segera melesat kembali. Boms! Pedang Lin Fang beradu dengan golok salah satu bandit. Meski mampu menahan pedang Lin Fang, bandit itu tetap terlempar cukup jauh. Golok pemangsa! Serangan sampah! Ucap Lin Fang menghindari serangan energi golok yang dilepaskan oleh sang bandit. Gerakannya cukup cepat, teknik yang dimiliki pun begitu tinggi. Batin salah satu bandit dengan ketakutan. Melihat mereka semua mulai putus asa, tidak membuat Lin Fang menghentikan gerakannya. Lin Fang melesat ke arah para bandit yang terluka. Pedang petir. Sebuah energi petir berwarna hitam keemasan melesat ke arah kelima bandit yang sedang memulihkan diri. Dua arer. Petir menghantam kelimanya dan terus bergerak menyelimuti tubuh mereka, hingga beberapa saat kemudian mengubah menjadi abu. Melihat kelima rekannya kembali terbunuh, membuat para bandit yang tersisa hanya mampu menelan ludah dengan kasar disertai keringat yang mengalir. Tuan muda, ampun. Belum selesai menyelesaikan ucapannya, kepala bandit sudah terlepas dari tubuhnya. Dia seperti iblis, bahkan tidak membiarkan kita untuk berbicara. Teriak bandit putus asa. Aku tidak butuh penjelasan dari kalian. Kemudian segera menggunakan langkah bayangan. Teriak kesakitan sebelum kepala mereka terpisah dari tubuhnya. Terserah mereka ingin menilaiku kejam dan tidak memiliki perasaan, tetapi ini adalah jalan hidupku. Batin Lin Fang kemudian segera memasuki bangunan. Saat masuk ke dalam bangunan, terlihat di ruangan terdapat banyak tempat duduk seperti di sebuah restoran, beserta dengan panggung yang berada di tengah-tengah layaknya tempat untuk menari. Apakah mereka akan selalu berpesta setiap malam? Ucap pelan Lin Fang saat melihat tempat itu lebih layak dikatakan sebuah rumah bordil. Lin Fang lalu segera menyebarkan persepsinya untuk mencari ruang tahanan, hingga dia merasakan sebuah kehidupan berada di bawah tanah. Lin Fang berjalan mencari pintu masuk untuk menuju tempat tahanan yang berada di bawah tanah. Hingga dia melihat sebuah pintu dengan tanda silang tergambar di pintu yang terbuat dari kayu. Lin Fang menghancurkan pintu tersebut, lalu melangkahkan kakinya untuk turun ke bawah dengan melewati beberapa tangga. Setibanya di bawah, Lin Fang begitu kaget saat melihat banyak wanita muda yang berada di dalam tahanan.